Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mursyida, SSIT MKes. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang teknik pemijatan titik akupresur. Yang pertama, untuk kita ketahui bahwa akupresur merupakan terapi komplementer dengan prinsip healing touch yang lebih menunjukkan perilaku caring pada pasien, sehingga dapat memberikan perasaan tenang, nyaman, dan rileks. Ada juga yang menyatakan akupresur adalah seni penyembuhan kuno dengan menggunakan jari untuk menekan titik-titik penyembuhan secara bertahap yang merangsang kemampuan tubuh untuk penyembuhan secara alami. Adapun yang perlu dipersiapkan untuk tindakan pemijatan titik akupresur ini adalah yang pertama, memastikan kondisi pasien baik dan menjaga privasi ibu. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti waslap, tisu, oil, matras, dan handuk. Kemudian, menyediakan ruangan yang bersih, nyaman, cukup cahaya, dan menggunakan wangi terapi diffuser dan instrumen musik sederhana yang memberikan efek ketenangan bagi pasien. Kemudian, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Itu wajib ya teman-teman. Untuk pelaksanaan pemijatan akupresur ini, yang pertama, kita wajib menjelaskan prosedur kepada pasien. Kemudian, memposisikan pasien dengan nyaman, baik dalam posisi duduk, berbaring, ataupun miring. Selanjutnya, menentukan titik akupresur yang tepat. Kemudian, melakukan titik penekanan, memutar searah dengan kedua ibu jari, mengetuk titik-titik meridian organ, menepuk untuk mendorong aliran energi dan darah, memijat pada titik akupresur dengan benar dan sesuai dengan teknik yang benar. Kemudian, mengatur durasi dan tekanan penekanan yang sesuai. Adapun untuk penekanan titik yang dilakukan pada titik akupresur pada ibu nifas, yang pertama, pada titik L14. Titik L14 sering disebut dengan hegu. Lokasinya terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk bagian punggung tangan. Titik ini memberikan sensasi relaksasi, memberikan ketenangan, dan dapat mengurangi rasa nyeri perineum pada ibu nifas. Kemudian, pada titik akupresur SP6, yang sering disebut dengan Sanyinjiao. Lokasinya terletak di atas mata kaki bagian dalam. Titik ini juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat pemulihan organ reproduksi wanita dalam masa nifas. Yang ketiga, pada titik akupresur BL60 yang sering disebut dengan Kunlun. Lokasinya terletak di antara pergelangan kaki dan tendon Achilles. Titik ini bermanfaat untuk meringankan nyeri masa nifas dan mengurangi penyumbatan pasca persalinan. Yang keempat, pada titik akupresur BL32, sering disebut dengan Ciliao. Lokasinya yaitu terletak di punggung bawah, di atas lesung bokong. Titik ini juga dapat membantu merangsang kontraksi rahim, mengatasi masalah sistem reproduksi wanita pada masa nifas. Yang kelima, pada titik CV17. Titik ini sering disebut dengan Sanzong. Lokasinya terletak di tengah dada, tepat di antara papila. Titik ini dapat membantu meredakan nyeri dada, mengurangi kecemasan, dan menstimulasi produksi ASI dalam masa nifas. Yang keenam, pada titik akupresur ST18, sering disebut dengan Juku. Terletak di sisi dada, titik ini juga dapat mencegah puting lecet dan mastitis serta membantu meningkatkan produksi ASI. 7. ST15, sering disebut dengan Rugen. Terletak di garis lateral dada 2, 4 cun lateral dari garis medial tubuh. Titik ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan produksi ASI serta mengurangi stres yang dialami ibu saat menyusui. Selanjutnya yang ke-8, pada titik akupresur HT7, sering disebut dengan Sandman.
Terletak di lipatan pergelangan tangan, titik ini dapat membantu memberikan kenyamanan, meredakan kecemasan, mengatasi insomnia pada ibu nifas. 9. Pijat punggung. Pijat punggung ini dapat membantu merelaksasikan otot-otot yang tegang dan meningkatkan produksi hormon oksitosin yang berperan dalam produksi ASI. Terakhir yang ke-10, pada titik akupresur ST36. Sering disebut dengan Zusanli. Pada daerah kaki, tepat di bawah tempurung lutut, sekitar 4 jari di bawahnya, dan 1 jari ke arah luar dari tulang kering. Titik ini sering digunakan untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh, mengurangi kelelahan dan konstipasi dalam masa nifas. Sekian ibu-ibu yang dapat saya jelaskan tentang pemijatan teknik akupresur pada ibu nifas. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kader, adik-adik mahasiswa kebidanan, bidan seluruh Indonesia sebagai teknik komplementer yang bisa digunakan untuk membantu mempercepat pemulihan ibu dalam masa nifas. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.